bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Kudus turut bekerja. Karena Roh Kudus turut bekerja di antara kita. Seperti di surga. We come against every spirit of witchcraft. Yes. We come against every spirit of darkness. Kami berdiri melawan segala roh tenung, roh mantra, Yes. segala roh sihir. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Kami persilakan Roh Kudus, ini gerejamu, ini mempelaimu, ini umatmu. Persiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali, dan persiapkan umatmu, mempelaimu, untuk siap menyambut pesta perjamuan kawinan anak domba. Itu sebabnya Tuhan, mari ambil alih atmosfer tempat ini. Take dominion over the atmosphere. Take dominion over every heart, every mind, every soul, Lord God. Ambil alih setiap hati, setiap pikiran, setiap roh, dan setiap perkataan-perkataan yang dilepaskan, setiap mantra-mantra yang dilepaskan, baik dari rumah, dari manapun, dari ruangan ini, kami hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Firman Tuhan pasti dilepaskan. Firman Tuhan tidak bisa gagal. Rencana surga buat umat Tuhan pasti terjadi dalam nama Yesus. Dan kami persilakan Roh Kudus, kau bicara. Hancurkan setiap tembok-tembok belenggu yang dibangun oleh gangguan manusia untuk menentang pengenalan akan firman Allah yang benar. Kami rontokkan setiap pekerjaan-pekerjaan setan. Taklukkan setiap keinginan daging. Patahkan setiap belenggu yang mengikat umatmu. Dan biarkan setiap mempelai Kristus bernafas dengan lega dan merdeka. Karena kami tidak cuma datang untuk cari kaya. Kami datang cari berkat. Kami tidak datang cuma cari senang. Kami datang cari menang dalam nama Yesus. Yang siap menang, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan Yesus. Sorak haleluya. Nggak ada namanya Tuhan Yesus kalah sama setan, men. Karena anugerah Tuhan, katanya tahun paling gelap, kita udah sampai di bulan ketiga tetap dalam terang. Kasih tos kanan kiri, katakan kita menang. Kita menang. Silakan duduk saudara-saudara, silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bulan ketiga. Masih ingat saudara-saudara apa yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita sejak awal tahun? Tuhan sudah bicara kepada gereja kita bahwa Dia mau supaya kita naik lebih tinggi. Bilang sama-sama naik lebih tinggi. Bilang sama-sama naik. Bilang sama-sama lebih tinggi. Bilang colek kanan kiri, bilang kamu juga. Iya, jangan ada yang ketinggalan ya. Nggak boleh ketinggalan, nggak boleh. Karena kalau Tuhan datang, yang rapture bukan cuma Alex. Kalau Tuhan datang, yang rapture nanti bukan cuma Mr. John, Brother Lakin. Hari ini I don't have interpreter with me, so maybe your wife can interpret for you, okay? Tadi saya mau khotbah bahasa Jerman hari ini, cuma saya baru ingat saya nggak bisa bahasa Jerman ya. Jadi bahasa Indonesia dan Inggris saja ya. Karena tidak ada orang Jerman di sini. Kita mau naik lebih tinggi, bilang sama-sama mau dong. Bilang sama-sama naik. Nggak mau turun. Bilang mau naik. Nggak mau turun. Bilang sama-sama, saya nggak suka tinggal kelas. Saya nggak suka turun-turun. Yang saya tuh suka kalau urusan turun cuma berat badan. Jangan lupa Bu Riri tetap sebarkan change.org. Kita lawan obesitas, amin. Karena obesitas telah memakan banyak nyawa. Saya korban obesitas juga. Jadi saudara-saudara, kita mau naik sama Tuhan, amin. Nah, buat refresh your memory, semua kita mau kita refresh memorinya sama-sama. Kita itu tidak ada yang suka tinggal kelas. Hai sayang. Nggak apa-apa, di gereja bebas banget. Kamu mau main apa? Main drum? Lukas tuh dipanggil Mami Mona tuh, Lukas. Iya sana sama Mami Mona. Pak Harun, hai.
Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita mau Lukas kayaknya ada panggilan menjadi hamba Tuhan mungkin. Nggak apa-apa. Jangan terganggu ya saudara-saudara ya. Sebentar. Oke. Ibrani 5 ayat 12. Kita buka sama-sama Ibrani 5 ayat 12. Buka Alkitabnya. Ibu Alin bisa bantu di layar. Ibrani 5 ayat 12. Ibrani 5 ayat 12. Udah dimatiin sayang. Suaranya nggak ada tuh. Tung. Ya. Ibrani 5 ayat 12. Oke, sudah muncul di layar. Kita baca sama-sama. Ibrani 5 ayat 12. 1, 2 ya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Dari sudut waktu, bilang sama-sama waktu. Bilang sama-sama waktu. Bilang sama-sama saya sudah lama jadi Kristen. Yang sudah lama jadi Kristen lebih dari 5 tahun angkat tangan. Oke, sama-sama bilang saya stok lama. Turunkan tangan. Nggak apa-apa, bebas saudara ya. Ini my brother, putra terkasih, saudara-saudara. Jadi kalau ditinjau dari sudut waktu, semua kita bukan orang baru dalam Tuhan. Kecuali mungkin 1-2 orang yang sedang nonton di rumah, atau mungkin ada beberapa yang baru dibaptis tahun lalu ya, belum lama jadi anak Tuhan. Tapi rata-rata kita sudah stok lama. Bilang sama-sama udah lama sayang. So lama sayang. So tua anak saya. Kalau so tua berarti sudah tidak boleh jadi anak-anak kecil lagi. Anak-anak minumnya susu. Kenapa? Masih jantungan juga dengar khotbah saya? Nggak jantungan kan Pak? Jangan dong. Kalau anak-anak kayak tadi, anak Lukas, masih minum susu, masih minum bubur, masih makan regal, lucu. Jadi kalau brother Masal datang, dia datang ke Mama Masnya, bilang, Mama Masnya, itu nggak lucu, jijai. Atau Bapak Alex minta datang ke istri terkasih, cuapin, nggak lucu, udah tua saya. Jadi kalau udah Kristen gede, harusnya dari sudut waktu ada growth, ada pertumbuhan, ada perkembangan, katakan pertumbuhan. Dari sudut waktu seharusnya saudara-saudara sudah tidak lagi jadi alat penghangat bangku gereja. Halo, harusnya beberapa saudara sudah bisa jadi pendoa syafaat minimal, atau jadi ushers. Saya percaya beberapa saudara senyumnya bukan menakutkan, menakutkan bagi setan, tapi menyegarkan bagi kita semua. Saya percaya beberapa saudara kalau jadi asar begitu salaman dalam nama Yesus, selamat pagi, itu yang terikat kuasa gelap langsung manifestasi di bawah gitu. Atau beberapa saudara mungkin dipanggil Tuhan untuk jadi guru sekolah minggu, mana tahu. Atau beberapa dipanggil Tuhan jadi singers, jadi worship leaders, jadi singers, pemukul beduk atau apa. Jangan cuma Lukas yang semangat, saudara-saudara semangat. Atau bisa bantu Pak Yakob dengan tim di belakang. Jangan Pak Yakob, itu trio tiap minggu saudara ya. Pak Yakob, Hugo Dopit, Pak Yakob, Hugo Dopit. Itu kalau mau gambreng udah nggak ada lawannya, cuma mereka lagi. Mau yang kalah, mau yang menang, tetap tugas tiap minggu. Nah saudara-saudara, setiap kita tidak boleh lagi cuma jadi penonton. Apalagi setiap kita sudah bertahun-tahun jadi Kristen, masih tidak bisa naik lebih tinggi karena masih ada yang menghalangi. Di awal tahun saya kasih ingat saudara-saudara, 2 hal yang harus dilepaskan supaya kita bisa naik. Nih saya pakai ilustrasi naik gunung ya. 2 hal yang harus dilakukan kalau kita mau naik gunung. Ingat kata Tuhan di awal tahun bilang apa? Alkitab bilang apa? Kerinduan Allah buat Israel dan buat orang Kristen. Bukan cuma ditebus, Israel ditebus dari Mesir, kita ditebus dari dosa, terus jadi Kristen supaya apa? Gue gak masuk neraka, ya. Cuma gitu doang. Kalau cuma urusan jadi Kristen cuma diampuni dosa terus nggak jadi masuk neraka, habis keluar dari kolam baptisan kita mati aja semua. Ternyata nggak langsung mati kan? Ternyata nggak langsung rapture kan? Ternyata masih harus bergumul kan? Ternyata masih harus bayar tagihan kan? Selesaikan cicilan, cari jodoh. Yang ibu-ibu jangan amin dong. Anda udah punya pasangan masih amin ya? Oh yang ibu-ibu pernah berpasangan sekarang jomblo ya silakan kalau mau nyari lagi.
tidak dilarang. Tapi saudara-saudara, untuk naik ke Gunung Kudus Tuhan itu, Tuhan rindu kita naik ke Gunung Kudus Tuhan, berjumpa dan dicangkokkan, bilang sama-sama dicangkokkan di hadirat Tuhan. Orang dicangkokkan tuh kuat, saudara. 1000 rebah di kiri, 10.000 di kanan. Mau pandemi, mau resesi, mau apapun, siapapun presidennya, Yesus tetap raja segala raja. Kita nggak takut lagi dengan keadaan hidup, sekalipun hidup menakutkan. Tapi orang yang tinggal dalam Tuhan sudah sanggup berdiri menghadapi apapun dan siapapun dan apapun. Nah, 2 hal yang harus dilakukan kalau mau naik lebih tinggi adalah bangun stamina rohani. Sama seperti manjat gunung, Pak Dopit sama Bro Marsa sering manjat gunung. Itu mereka bangun stamina. Tidak mungkin orang yang staminanya lemah bisa manjat gunung. Baru sampai rest area udah ngos-ngosan. Kenapa? Nasi padang 2 piring di situ. Udah nggak mau lanjut naik. Nah, yang kedua, kalau kita mau naik lebih tinggi, maka tidak boleh ada ikatan, ada belenggu, ada beban yang merintangi kita, sehingga perjalanan ini terasa berat dan menyakitkan dan kita nggak nyampe ke atas. Ada dosa yang harus dibuang. Ada memory, feeling, nothing more than feeling. Itulah duka cita zaman dulu udah mesti dibuang. Nggak ada orang naik motor sama nyetir mobil lihat spion terus, nggak ada. Orang gila itu. Kalau orang nyetir cuma lihat spion pasti nabrak, kecelakaan. Spion dibutuhkan untuk kita belajar, lihat kanan kiri, belajar dari pengalaman. Tapi untuk menuju ke depan, mata harus fokus tertuju ke masa depan bersama Tuhan. Sebab itu nggak boleh ada hilang ikatan, nggak boleh ada ikatan dosa, ikatan cinta juga nggak boleh kecuali pasangannya. Nggak boleh ada ikatan belenggu kuasa gelap, nggak boleh ada stronghold. Ingat ya, sampai kita bikin seminar loh. Nggak semua saudara daftar waktu itu, sayang sekali. Seminarnya dahsyat ya. Nah, itu sebabnya saudara-saudara ada 2 macam penghalang sebetulnya yang sepanjang hidup Anda dan saya jadi Kristen harus kita taklukkan. Penghalang itu 2 macam. Satu supranatural, kedua natural. Bilang sama-sama supranatural. Yang kedua bilang sama-sama natural. Supranatural sudah tuntas kita rayakan hari ini dalam perjamuan kudus. Orang Kristen bukan berjalan sedang menuju kemenangan. Kita tidak sedang bertanding, berperang, bertarung menuju kemenangan. No. Setan sudah kalah. Alkitab bilang dia sudah dilucuti, dijadikan tontonan umum. Neraka bukan tempat kita. Surga adalah rumah kita. Allah bukan cuma pencipta alam semesta, Dia Bapa kita. Kita sudah menang. Kita tidak sedang berperang naik ke atas gunung. Kita sedang turun dari atas gunung ke bawah. Kita berjalan bukan menuju kemenangan, kita berjalan dari kemenangan. Secara supranatural, ngerti Anda siapa di hadapan setan. Anda tidak ada, secara umur Anda tidak bisa dibandingkan setan. Secara kemampuan tidak bisa dibandingkan. Secara status Anda anak-anak dari Allah Maha Tinggi, Raja segala raja. Ngerti posisimu siapa. Makanya kepada siapapun yang coba kirim-kirim dari tadi malam ya, sampai jam 2 pagi saya sampai tidak bisa jalan. Jam 2 pagi saya tanpa tahu istri saya terus kirim pokok doa ke tim 2. Terakhir Pak Jim hari Senin ya juga ya, dikerjain ya hari Senin subuh ya, jam 2 pagi juga kalau nggak salah ya. Saya tadi malam jam 2 sore sudah mulai. Hampir batal saya datang hari ini. Hampir hari ini kita nggak perjamuan dan kebenaran ini nggak dirilis buat saudara. Karena ada yang coba-coba. Siapapun Anda, saya mau bilang Yesus adalah Tuhan, segala Tuhan, Raja segala Raja. Dan kalau Anda tidak cepat bertobat, Anda coba main-main dengan pengurapan, hati-hati. Hari ini dengan kasih saya bilang, bertobatlah. Siapapun Anda, jika ada yang kirim-kirim yang coba ngetes kami, ngetes Yesus, Anda dan Yesus nggak ada bandingannya. Anda nggak bisa lawan Yesus. Kami bukan orang hebat, kami orang lemah, tapi kami sudah bersandar pada dada Sang Maha Kuat. Kekuatan kami tidak datang dari diri kami sendiri. Iman kami hanya sebutir biji sawi, dan itu cukup membedakan gunung dalam nama Yesus. I'm still standing, I'm still preaching, I'm still alive. Saya harusnya kubur 2021, 2017, 2008, 2004, nggak bisa. Because Jesus is alive and the devil is a liar. I'm still standing, I'm still preaching. Karena kami hamba-hamba Tuhan. Kami melayani Tuhan, bukan melayani setan. Itu sebabnya saudara, untuk yang supranatural Anda sudah menang. Bilang sama-sama, dalam Yesus secara supranatural saya sudah menang. Bilang sama-sama, tapi colek sebelah, tapi apa nih? Tapi apa nih? Yang natural. Nah, yang natural ini
Yang kata Tuhan Yesus, barang siapa mau mengikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Ikut aku setiap hari. Penyangkalan diri, penyangkalan daging itu adalah bagian. Enak aja lo bagian Yesus. Bilang sama-sama kita. Bilang sama-sama kita. Kita, bagian kita. Menyangkali diri itu bagian kita. Jadi nggak semuanya bagian Yesus. Hyper grace. Pokoknya Yesus sudah grace. Grace apa kabar Grace? Tadi nyanyi. Grace nyanyi pakai latihan nggak Grace? Pakai latihan ya. Lirik lagu masih dihafal ya? Lu nggak usah hafal, langsung hafal sendiri. Oh sudah hafal karena ada Grace nggak? Tapi ada usaha kamu kan? Sama Tuhan itu kita bermitra, bilang sama-sama mitra. Karena hubungan ini adalah hubungan covenant, ini hubungan partnership. Tuhan sudah lakukan bagiannya, Anda lakukan bagianmu. Mengampuni, melupakan, itu bukan bagian Tuhan. Berat nih, gak ada yang amin nih. Saya ulang ya, mengampuni dan melupakan itu bukan bagian Tuhan. Itu bagian kowe. Diancam baru kenceng. Tuhan gak perlu diajari untuk mengampuni, kamu sih harus belajar untuk mengampuni. Karena kalau kamu tidak mau mengampuni, saya tidak mau mengampuni, kita jadi tawanan masa lalu. Sementara orang yang menyakiti kita di masa lalu udah seneng-seneng makan ketoprak sama sate padang dia, sama jelong-jelong ke Korsel, makan kimchi. Sementara Anda masih sakitnya hati ini. Cucian dia loh. Cucian belum kering, kan semalam hujan. Jadi ada dua musuh yang kita lawan setiap hari. Yang pertama bilang sama-sama setan, sudah kalah. Bilang setan, sudah kalah. Biar keren pakai bahasa Inggris. The devil has been defeated. Angel, nggak apa-apa. Nanti belajar sama Brother John. Ya. Setan sudah kalah. Tapi kamu dan saya, itu musuh paling besar kita. Musuhmu dan musuhku bukan tetangga kita. Lu kok gak ada yang amin ini? Lagi berantem sama tetangganya kan? Cici, musuhmu dan musuhku bukan tetangga kita. Bukan bos di kantor. Karena bosmu istri saya. Lihatlah, tengoklah bosmu. Musuh kita adalah sorry. Musuh kita bukan orang tua kita, bukan saudara kita, bukan ipar kita, bukan mertua kita. Musuh kita adalah, bilang sama-sama, jangan nunjuk saya, nunjuk sendiri hidungnya. Jangan suka nunjuk orang, kamu loh. Satu jari ke orang, tiga jari ke sendiri loh. Satu jari nyalain Tuhan lagi. Musuh yang paling besar yang harus ditaklukkan dalam hidup ini adalah diri kita sendiri. Kalahkan dirimu. Itulah bagian yang membuat kita excited jadi Kristen. Karena perjalanan ini bukan perjalanan menuju kemenangan dan meraih surga. Surga sudah ada, kata Tuhan Yesus, kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Tetapi si daging ini, dia belum terima realita, padahal secara de jure sudah sah dan meyakinkan. Kita tidak bersalah, dosa sudah dihapus, kemenangan dipastikan, kesembuhan dijamin, keselamatan dijamin, surga rumah kita. Tapi otak ini masih belum terima. Saya ini orang berdosa, aku dulu pendosa. Aku masih seperti yang dulu menunggumu. Tepuk tangan buat Tante Christine dah. Aduh, kalau udah tembang kenangan Oma Christine, Oma Kanti putus langsung sudah. Menunggu siapa Tante? Ya kalau kita menunggu Tuhan Yesus datang kembali ya. Tapi lagunya jangan aku masih seperti yang dulu. Lagunya harus aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Tahu refnya enggak? Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan
jiwa. Hehehe, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Serahkan semua. Tuhan bukan cuma tertarik sama kelebihanmu, Tuhan juga tertarik sama kelemahanmu. Karena bukan untuk kelebihanmu dia mati, dia mati untuk kekuranganmu. Saya dan Pastor Jim dan rekan-rekan gembala tidak berdiri sebagai orang yang lebih pintar, lebih hebat, lebih rohani dari Anda. We are in this journey together. Tidak boleh lagi ada pelayanan, ada gereja, ada ministry dibangun di atas figur manusia. No more. Gak boleh. Mulai sekarang sampai Yesus datang, faceless, nameless leaders and generation sedang Tuhan bangkitkan. Dan kami sekarang sedang berdiri memberi contoh. Kami adalah gembala yang berjalan di depan saudara. Saudara, domba-domba mengikut kami kemana kami jalan, karena kami tidak boleh jadi gembala buta. Orang buta nuntun orang buta, sama-sama nyemplung di jurang. Kami kepingin membawa saudara kepada seluruh kepenuhan Kristus. Dan semua pengenapan janji Tuhan buat Anda, bukan di surga nanti, tetapi di dunia ini ada janji Tuhan buat kita raih sama-sama. Ada bagian yang dilakukan oleh Tuhan, tapi ada bagian yang harus dilakukan oleh kita. Bilang sekali lagi sama-sama, kita. Jadi nggak semua otomatis sudah Yesus tebus, sudah bayar, udah lunas, nggak butuh doa puasa, nggak butuh kerja. Oh berkat Tuhan, oh ranama sandamba kahayaradan. Cuma nyembah bahasa roh di rumah, berharap ada malaikat Gabriel lempar karung isi duit 2 ton. Benjol sayang. Nggak begitu. Alkitab bilang orang nggak mau kerja, nggak boleh makan, kata Rasul Paulus. Belajarlah dari semut, semut itu rajin. Jangan cuma jadi sang kancil yang mencuri wortel. Orang Kristen itu lakukan bagian kita. Tidak mungkin orang memberitakan Injil terus kita doa, Tuhan menangkanlah jiwa-jiwa, lawat Kelapa Gading revival, Jakarta revival, Tuhan menang. Terus kebayang kita apa? Mereka turun menginjil, orang sakit sembuh, orang nggak denger Injil terbuka kupingnya buat Injil, terus tiba-tiba selamat, tiba-tiba dibaptis. Begitu? Siapa yang Tuhan utus untuk pergi? Bilang sekali lagi sama-sama, kita. Biar ingat, go, kata Tuhan. Firman Tuhan apa? Go. The great commandment says go, bukan stay. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. 24 jam nyembah, nggak kerja, nggak mandi, nggak sikat gigi. Ku ingin tetap di sini. Itu lagu kalau lagi worship enak. Tapi jangan lupa orang Kristen punya tanggung jawab. Suami-suami harus kerja. Masa lupa alumni Tukul? Kerja. Nah itu. Kerja, jangan Tuhan yang suruh kerja. Tuhan kirimkanlah berkat, curahkan, lunasi tagihanku, bayar cicilanku dalam nama Yesus. Enakmu. Bapak-bapak taunya bikin anak, setelah itu tidak mau urus anak. Ada yang sponsor, yes. Aku tidak ada pesan sponsor dari siapapun. Cari jodoh, gimana cari jodoh coba? Bagian, oke, pertanyaan penting nih. Cari jodoh, cari pasangan hidup, itu tugas Tuhan atau tugas kita? Ini yang nyaut paling kenceng tugas kita, udah pada menikah semua. Bujangannya malah diem. Pasangan hidup itu tanggung jawabnya kita apa Tuhan? Abraham punya anak namanya Ishak. Saya punya anak namanya Samuel. Ishaknya nama tengahnya. Abraham nggak pengen anaknya jomblo terus. Apa yang Abraham lakukan? Doa puasa supaya Tuhan kirim jodoh. Enggak, usaha sayang. Dia kirim siapa? Eliezer. Ini maaf ya yang sudah menikah ya, saya agak ini mesti dituntaskan. Kalau enggak banyak yang ngaco soalnya. Soalnya banyak yang nggak mau urus diri, nggak mau ngerawat amplas jerawatnya, nggak mau berdandan gitu, terus berharap datang jodoh gitu. Ini nggak bisa lah ya. Oke, saya gembala, saya harus mendidik saudara. Oke, Abraham kirim siapa? Eliezer. Eliezer pergi cari pasangan hidup buat anaknya Abraham. Oke, bener kan? Berkat. Ada bagian manusia nggak? Iya. Tapi kisi-kisinya dari mana? Siapa yang kasih kisi-kisi? Harus kau kata ini, nanti kasih tanda begini. Siapa? Abraham. Tuhan. Abraham hamba Tuhan. Kalau kata tetangga, Abraham nabi. Nabi Ibrahim.
Ibrahim. Itu katanya Nabi, karena Abraham bercakap-cakap dengan Tuhan ya. Oke. Kenapa sekarang saya tanya sama saudara. Orang Kristen masih butuh tanda ya, kayak Abraham. Ini kisi-kisinya Eliezer. Terus Eliezer ketika sampai di kampung Abraham, Tuhan tunjukkanlah kepadaku, nanti jika ada gadis cantik yang menimba air buat unta-untaku. Oh, ketika tangan saya gemetar, bulu kuduk berdiri, dan tiba-tiba unta-unta berbahasa roh, maka itulah jodoh buat anak saya. Saya tanya sekarang, itu kejadian nggak waktu itu? Kurang lebih begitu ya. Kejadian nggak sama Eliezer? Kejadian. Dia masih minta tanda. Ingat Gideon minta tanda ya? Ya, Gideon minta tanda kan? Oke. Sekarang Anda butuh tanda atau enggak? Wah, yang bener loh. Saya bilang sama saudara, 66 kita perjanjian lama, 27 perjanjian baru masih kurang kah? Itu bukan lebih dari kisi-kisi yang Abraham kasih. Apa? Pasangan hidup apa? 1, seiman. 2, sepadan. 3, lawan jenis. Nggak boleh jeruk makan jeruk. Look, in the Garden of Eden, God created who? Allah menciptakan siapa di Taman Firdaus? Adam and Eve, right? Not Adam and Steve. Apalagi Kristen and Eve. No, it's a big no-no. Nggak bisa. Jadi Alkitab itu sudah jelas. Dan lebih dari itu, tahu nggak? Ini bukan butuh Roh Kudus. Ini butuh otak. Anda menikah dengan seseorang yang akan Anda habiskan sisa umurmu. Selidiki karakternya. Pacaran bagi orang Kristen adalah masa pengenalan pribadi, bukan pengenalan body. Halo anak muda, saya ulang ya, susah anak muda amin nih. Pacaran Kristen adalah pengenalan pribadi, bukan pengenalan body. Asal pacaran pengennya di bawah pohon rindang, lulu gelap-gelapan, mati lampu tuh tanah merah bareng kebakaran. Lu mau ngapain gelap-gelapan? Emang situ mau latihan ninja? Udah bawa jengkol. Gini loh, pacaran pengennya nonton, pengennya gandengan, rangkulan. Apa sih? Anda tidak punya. Pacaran Kristen itu adalah doa bareng, dialog bareng, kenali karakternya model gimana. Jangan cuma kesang sama dia baru kenal sebulan 2 bulan, sampai 2 tahun laki itu belum kelihatan aslinya. Asal gua kasih tahu loh. Tar dulu, yang perempuan juga sama. Kalau awal-awal pacaran tuh semua the best version of he and her. The best version of each other, versi terbaik ditongolkan, bukan aslinya. Begitu udah nikah ternyata Pak Pendeta. Oh masa, ternyata dia kingkong, badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, kenapa kayak dia bebek? Ketawa dan tangisilah hidupmu. Jangan menangis dan berkata, Pak, kenapa ini Pak? Kenapa istri saya ternyata, saya kira dulu dia putri kecantikan, ternyata sundal bolong. Satenya 100 mas, nggak pakai tusuk. Yang tahu orang tua kamu yang nontonnya ya, film Susana nontonnya. Jadi ternyata ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Halo? Jadi kalau saya nasihatin udah denger aja, saya baca Alkitab gitu. Jangan terus wah enggak pokoknya jodoh Tuhan yang kirim. Kata jodoh aja saya kasih 10 juta hari ini. 10 juta rupiah, jangan 100 juta. Mumpung nggak punya saya. Saya kasih 100 juta kalau Anda berhasil browsing di Alkitabmu kata jodoh, datang saya kasih 100 juta sekarang. Posting itu konsepnya apa? Bukan konsep Kristen itu. Kristen nggak kenal jodoh. Kalau belahan jiwaku sudah ditentukan Tuhan sebelum dunia dijadikan. My soulmate kali sudah ditentukan. Saya tanya, kalau betul ada konsep soulmate, ya, harusnya seseorang kan bisa dapat random ya. Tiba-tiba lakinya misalkan orang Jakarta, istrinya orang Korsel. Coba iki Korea Utara cuman. Sulawesi Utara. Atau misalkan suaminya orang istrinya orang Ciamis, suaminya orang Perancis. Yes.
Saya tanya, rata-rata kejadiannya begitu nggak? Cuma Bu Siana sama Pak Ivan, contoh langka itu. Rata-rata orang menikah dengan siapa? Dengan orang yang ada di sekitarnya. Jadi jangan terlalu, Tuhan di mana pasangan hidupku? Di benua utara kah? Janji begini, kalau yang bergumul dengan jodoh nih, buka mata, habis mandi, habis dandan, langsung keluar rumah. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Gitu, Allah sedang melawat diriku. Jadi tengok ke sekeliling, mana tahu ada getar-getaran. Getaran sinyal itu dari home credit, misalnya belum bayar. Nah, Pengkhotbah 4 ayat 12. Gak nyampe-nyampe kita. Pengkhotbah 4 ayat 12. Sejauh ini diberkati, amin. Banyak rema ya. Gak ada semua di catatan tadi itu. Pengkhotbah 4 ayat 12b saja. Sama-sama bilang, 1, 2 ya. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ada 3 tali yang kalau ini adalah pertemanan, ini baik sekali. Kalau ini adalah hal yang positif, ini baik. Tapi seringkali 3 tali ini adalah ikatan dalam hidup kita. Ada 3 kelompok ikatan yang akan membuat Anda gagal untuk naik, gagal untuk menerobos. Bilang sama-sama, saya bosen, saya capek hidup begini-begini terus. Saya mau hidupku, imanku, berkatku mengalami terobosan. Yang mau bilang amin? Amin lah. Amin lah, pengen. Jangan nunggu cuma pendeta dari Belanda terus semua akan dapat mobil, amin. Semua kemarin pada maju, rebah-rebah. Pak, Bu, saya udah lihat orang rebah 10.000 kali dan hidupnya tidak berubah. Jadi jangan ukur kemajuan rohani dari rebah-rebah. Kalau saya mau doain Anda rebah, gampang. Saya tidak sikat gigi, saya sarapan jengkol, makan pete, dan waktu saya doain, saya dorong Anda, saya jamin Anda rebah. Kalau tidak manjur, saya sengkat kakimu, pasti rebah. Saya orang yang mendoakan orang sampai rebah, tapi saya tidak lagi berkajang pada tanda. Orang rebah tidak berubah hidupnya. Udah lihat saya. Kenapa saya bisa ngomong? Gua juga begitu dulu. 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Wah, getar-getar kebaktian, tengah minggu kebaktian. Hari Minggu ada di sebuah gereja ada 6 kali kebaktian. 6-6-nya saya datang. Sampai itu pengurus bilang, "Dek, nggak pulang, Dek?" "Enggak, Om." "Kolekta ada, Dek?" "Nggak ada, Om. Dua kebaktian pertama habis, buat kolekta ntar, Dek." Saya udah ngalamin. Jam 12 siang selesai kebaktian, Omnya nanya, "Udah makan, Dek?" "Belum, Om." "Ini nasi padang." "Haleluya, Om." Saya dulu cinta Tuhan sampai begitu loh. Tapi berangasan tetap. Pacaran banyak ada istri saya. Kalau nggak aja dulu. 1 Yohanes 2 ayat 16. Yuk sama-sama 1, 2 ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ada 3 ikatan. Bilang sama-sama, 3 ikatan yang menghalangi kita untuk mengalami terobosan dalam hidup ini. Anda Kristen udah lama, Anda stok lama, nggak boleh begini-begini terus. Cuma toge yang boleh kecil terus dan bonsai. Tapi kita harus bertumbuh, hidup harus berubah, karakter harus berubah, iman harus naik, bahasa harus naik, pelayanan harus naik, berkat harus bertambah, dampak harus bertambah. Itu saudara, kayak contoh kemarin sharingnya pas kebaktian pria, ada dengan Pak Hendri dorang. Saya bilang dulu, Pak, pergumulan saya kecil, karena gereja kita kecil, kita cuma sewa ruangan, cuma ya pergumulan kita masih level jutaan. Tapi ketika sudah pindah gedung gini, pergumulan kita Bu Gembala berapa? Udah ratusan. Sudah berapa? Ratusan. Secara dada engap sayang. Tapi saya percaya gini, sama Tuhan Anda tidak biarkan bertumbuh di level yang sama. Setiap kali lulus ujian Anda naik kelas. Di kelas yang baru, ujian yang baru, berkatnya baru. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. 3 macam pencobaan ini ternyata kata Alkitab tadi mendiskonek kita dari Bapa. Bilang sama-sama disconnect. Bilang sama-sama hilang sinyal. Kalau kita punya 3 ikatan ini, dikatakan kita tidak terkonek dengan Bapa, tapi kita sangat terkonek dengan dunia. Orang yang terkonek dengan dunia, dagingnya kuat, rohnya lemah.
Makanya muter-muter dosanya itu lagi. Nggak mau mengampuni lagi. Hutang-hutang piutang terus, berbohong terus, bergosip terus, jatuh perselingkuhan terus, perzinahan terus, mabuk terus. Nggak menang-menang. Dan untuk yang begini, bukan saya marah. Gini saudara, saya mau ngomong gini. Ini pakai hati nih ngomongnya nih. Saya dan istri, Pastor Jim dan istri, Opa Benny dan istri, kami tidak punya agenda lain dalam hidupmu selain untuk melihat Anda mengalami semua kepenuhan yang Kristus sediakan lewat kayu salib buat Anda. Nggak ada. Anda yang udah kenal saya lama, Anda tahu saya nggak pernah cawe-cawe sama duitmu. Hampir nggak pernah saya ngajarin tentang uang. Kenapa? Banyak orang salah duga kalau diajarkan tentang uang, disangkanya pendeta mata duitan. Cuma gara-gara itu saya lihat Anda tidak berkemenangan dalam keuangan juga. Salah juga saya. Kerinduan kami cuma gini, saya kepengen lihat kutuk itu berhenti dalam hidup saudara. Kutuk yang dulu nenek moyangmu lakukan berulang-ulang harus berhenti di Anda. Nggak boleh lanjut ke anak Anda. Dan dalam hidup yang makin berat ini, kita harus hidup di bawah berkat Tuhan, di bawah surga yang terbuka. Karena hidup ini mahal. Dan kemahalan itu butuh 3 macam pencobaan mendiskonek kita dengan Tuhan. Tapi sebelum saya lanjut ke 3 macam ini, apa yang dimaksud dengan pencobaan sih, saudara-saudara? Apa yang dimaksud dengan pencobaan? Pencobaan adalah semua bentuk godaan. Catat baik, yang suka catat khotbah catat baik, yang di rumah catat. Pencobaan adalah semua bentuk godaan, bujukan, rayuan yang ditawarkan setan untuk membuat Anda jatuh dan hancur. Goal setan bukan cuma membuat Anda berantem dengan istri. Goal setan bukan cuma membuat Anda miskin dan gak punya terobosan finansial. Goal setan bukan cuma membuat Anda gak datang ke gereja. Goal setan bukan cuma membuat rumah tanggamu berantakan, anak-anakmu ngaco. Goal setan adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi goal Tuhan, haleluya, dengar baik, goal Tuhan dalam hidupmu adalah untuk memberikan kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kelimpahan bukan cuma ngomong kaya, karena orang kaya tidak punya limpah damai sejahtera. Orang kaya hidupnya deg-degan, hidup gak tenang. Tapi orang yang di bawah berkat Tuhan yang terbuka, setiap kali dia butuh ada. Sekalipun setiap kita gak dipanggil jadi sultan, mungkin ada di antara saudara yang akan dipanggil jadi pebisnismen yang berhasil. Dalam nama Yesus, amin. 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 Axel akan dipanggil jadi lawyer yang hebat. Hugo akan dipanggil jadi orang IT yang hebat, yang kaya raya. Amin. Amin. Tapi itu mungkin bukan panggilan saya. Panggilan saya adalah mengembalakan orang-orang hebat. Tapi saudara, yang berlaku buat kita adalah Anda akan mengalami hidup bukan kematian. Ada hidup dalam rumah tangga saudara. Suasana hidup, ada canda tawa, sekalipun ada tangis dan air mata, tidak selalu menderita. Setiap kali tantangan melanda, selalu dihadapi dengan sukacita, sejahtera, dan tertawa. Tagihan ada, masalah ada, tapi orang yang punya Yesus punya hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Limpah, tidurnya enak, limpah nyenyak. Now, dan semua godaan, tadi saya ngomong pencobaan ya, semua pencobaan, godaan dosa yang membuat Anda jatuh dapat digolongkan. Ya, ini cek hidupmu masing-masing ya, cek hidupku masing-masing. Dapat digolongkan ke dalam salah satu atau tiga-tiganya hal ini. Tiga-tiganya. Yang pertama, keinginan daging. Bilang sama-sama keinginan daging. Bilang sama-sama keinginan daging. Keinginan daging itu apa? Lust, hawa nafsu. Kalau Anda dengar lust, hawa nafsu, keinginan daging, yang kebayang apa? Silakan, interaktif, apa bola? Keinginan daging, kita mikirnya apa? Mama Lukas, kalau dengar keinginan daging yang terpikir dosa apa pertama-tama? Silakan. Wow, sekalipun muka cuma begini. Ya, setuju gak sama Brother Iki? Setuju ya? Kalau keinginan daging kita ngomong mikirnya langsung dosa zina, bener gak? Orang yang terus-menerus gak bisa keluar dari perzinahan, dikit-dikit jajan, sekalipun istrinya ada di rumah dan menderita, ataupun kalau ada istrinya dia punya selingkuhannya, sehingga rezekinya habis melulu karena harus dibagi rata kemana-mana. Orang begini hidupnya sengsara di kerjaan setan. Dan kalau bicara lust, hawa nafsu, bukan cuma bicara hawa nafsu seks, tapi hawa nafsu makan juga. Segala bentuk
nafsu yang tidak terkontrol itu abnormal, dan segala yang abnormal, that's the devil. I like to eat, I love to eat. Saya suka makan, apalagi kalau mengandung yang haram dan harum. Kalau Oma Masya sudah masak, basaroh langsung. Apalagi kalau Oma Subah bungkus bawa pulang tuh babi rica sama kelapa tart. Tuhan Yesus tolong. Tapi kalau saya makan berlebih, itu bukan Tuhan. That's abuse. Sama kayak sexual abuse, physical abuse juga sama. Food abuse also, health abuse also. Saya suka tidur, tapi kalau tidur kebanyakan, saya suka begadang. Tapi kalau begadang kebanyakan, that's abuse. Abuse itu bukan cuma seks ternyata. Segala sesuatu yang nafsu lebih, marah nggak terkontrol, buang pukul. Ada lihat cewek, aku sedang ingin. Pokoknya hidupnya nggak, duitnya banyak habis melulu. Maaf ya nggak sebut nama ya. Bahagia? Enggak, I don't think so. Banyak hartanya, bahagia? Enggak, berkelahi melulu. Anak-anaknya kasihan. Jangan ukur kebahagiaan dari duit. Kebahagiaan itu berkat, dan berkat itu nggak cuma duit, tapi melibatkan duit. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Bagaimana cara membunuh hawa nafsu nanti? Yang kedua, keinginan mata. Bilang sama-sama, keinginan mata. Keinginan mata, tahu nggak ibu-ibu keinginan mata apa ibu-ibu? Hey, Saleh, diskon 50%. Shopee, Lazada, Tokopedia dan kawan-kawan. Diskon gede-gedean. Makanya YouTube-nya harus bayar. Jangan sampai ibadah online angkat tangan. Ku mengat Shopee COD, Shopee. Lagi nyembah, ada iklan ya YouTube-nya. Keinginan mata tuh. Keinginan mata itu apa? Tamak. Bilang sama-sama tamak. Rakus. Lihat, Pak, tetangga udah punya Pak kulkas 2 pintu Pak. 2 pintu. Kita pintu aja nggak punya Pak. Terus Papa beli kulkas 2 pintu dan tetangga beli 3. Pak, 3 pintu Pak. Papa banting pintu dan tidak kembali lagi. Gara-gara tamak. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Karena yang lebih dari gaji namanya korupsi. Bahagia. Biar bintang-bintang minumnya puyer, bintang 7. Pusing juga. Aduh, saya pernah ngajar waktu pandemi loh. Duit yang didapat dengan duit panas, datangnya cepat, hilangnya cepat. Nguap kayak air. Halo, coba browsing lagi tuh YouTube channel kita. Duit halal tuh pakai ada sayapnya. Datangnya cepat, terbang dia. Terbang, pesawatku terbang. Yang ketawa tua umurnya tahun. Lagunya Memes. Malah diterusin lagi. Lihat, wah, berlian Swarovski. Wah, kumis suami tetangga. Wey! Jangan gitu dong. Opa Beni, so ada yang punya. Saya tahu bapak saya ganteng, yang percaya lihat anaknya. Anda nggak setuju, jangan kerja sini deh. Siapa bilang di rumah Tuhan nggak boleh ketawa? Allah kita sumber sukacita, tepuk tangan yang meriah buat dia. Kita nggak punya agenda marah-marahin Anda begini, nggak ada. Agendanya lihat Anda menang. Coba, kalau rumah tangga goncang yang pusing siapa? Kayak gue nggak punya urusan aja. Masalah gue juga banyak. Halo, tapi kalau sudah terlanjur, ya belajarlah untuk saling menyangkal diri dan mengasihi. Ya kan nggak mungkin, masa dipulangin lagi ke toko, lo kata mangkok. Kalau nasi sudah terlanjur jadi bubur, cari kecap. Yang ketiga, bilang sama-sama kangkuan hidup. Kangkuan hidup. Bilang sama-sama angkuh. Bukan berasal dari bapak. Angkuh itu apa? Pride. Laki, halo laki, pride kita kegedean. Perempuan,
Hanya jangan karena Anda merasa Anda makhluk yang lebih lemah, terus Anda merasa harus segala-galanya Anda, sehingga Anda tidak menghormati laki-laki. Ingat, laki-laki punya pride, tapi laki-laki ingat baik, pride-mu bukan segala-galanya. Laki adalah pemimpin, perempuan adalah penolong, bukan perongrong, apalagi penodong. Duh, gue digebukin mama nih habis ini. No. Lakukan 3 hal ini saudara, untuk lepas dari lust, hawa nafsu, dari greed, ketamakan, dan dari pride, keangkuhan hidup. Caranya gimana? Bilang sama-sama, saya mau disconnect dari sinyal dunia. Dagingku, hatiku, rohku harus connect ulang, harus reconnect sama Bapa di surga. Gimana caranya? Kalau Anda buka Matius 6, nggak usah dibuka, percayalah, saya ngutip Alkitab. Matius 6 itu ada beberapa perikop. Dari beberapa perikop itu kita dapat 3 jurus untuk melepaskan, menghancurkan 3 ikatan ini. Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, yaitu hawa nafsu, ketamakan, dan keangkuhan. Harus dihancurkan. Yang pertama, bagaimana cara membunuh keangkuhan, bagaimana cara membunuh pride? Doa. Because prayer kills pride. Prayer kills pride. Prayer kills pride. Those who pray humble themselves before God. Orang yang berdoa rendah hati, karena dengan berdoa dia sadar dia bukan siapa-siapa dan gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi orang yang tidak berdoa sesungguhnya adalah orang sombong, karena dengan tidak berdoa dia sedang berkata, hidup ini gak butuh Tuhan, cukup pakai kekuatan saya. Dan Alkitab berkata, tak kutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Doa. Pandemi harusnya mengajar kita, tidak ada negara maupun orang yang pintar untuk memprediksi segala sesuatu. Orang tidak punya kendali, tanpa Tuhan kita nothing, gak bisa apa-apa. Tidak berdoa adalah tanda paling jelas dari orang sombong. Ketika kita pikir we can make it with our own strength without God. Jadi kita pikir prayer is not necessary. Kalau kita berdoa, kita sedang berkata gini, benar-benar saya nafas aja dari Tuhan. Pernahkah Anda berkunjung ke ICU, menatap orang yang gak bisa bernafas tanpa tabung oksigen? Apakah Anda tahu biayanya per tabung itu berapa, Pak Hendri? Berapa, Pak? Dulu? Oh, Bu Christine tahu. 1 tabung piro, Bu Christine, oksigen? Bukan tabung aqua ya? Tabung gas? Bukan. Oh, kira-kira aja, Tante. 1 juta. 1 juta lebih ya, 2 juta lah mungkin ya. Sehari orang butuh tabung oksigen berapa, Tante? Kalau di ICU? Hah? Tergantung tabungnya ya, tuh tergantung tabungnya. Oke, tabungnya yang gede lah, 5 tabung sehari? 2 tabung? Oke, 2 tabung lah, sehari habis 4 juta, 5 juta. Anda bangun pagi udah pernah ngucap syukur sama Tuhan belum? Tuh masih enak, napas ini gak pakai juta-juta nih. Bayar kontrakan aja gak kuat, apalagi bayar tabung. Betapa baiknya Tuhan sama kita. Jangan pernah mulai harimu tanpa berdoa. Sebab orang yang sanggup berlutut di hadapan Tuhan bisa berdiri menghadapi apapun dan siapapun. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara mengalahkan tamak? Orang tamak tuh kepengen mengumpulkan. Lihat diskon, sale, kumpulkan, beli. Punya saya, me. Dalam hidupnya ada 3 orang paling penting. Me, myself, and I. Aku, saya, gue. Itu orang 3 paling penting dalam hidupnya. Nggak pernah. Bagaimana cara mengalahkan sikap hati begini? Oh kan susah kan? Susah nih, paling susah nih. Susah nih. Anda sampai bisa menang di sini. Lepas. Memberi itu membunuh ketamakan, kerakusan. Orang yang memberi sudah tidak bisa rakus. Orang yang memberi otomatis dia bukan cuma rendah hati, dia murah hati. Dia murah hati. Ketika Anda memberi, ketamakan, kerakusan tidak punya tempat di hatimu. Makanya Yesus berkata jelas, seseorang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan mamon. Kenapa banyak kita nggak diberkati secara finansial? Kenapa? Hah? Karena kita begitu memegang mamon kuat-kuat, kita tidak mau melepaskan. Apa yang tidak kita bisa lepaskan, Tuhan tidak bisa kasih yang lebih besar.
Kalau kita bertahan dengan boneka beruang yang kecil, aku nggak mau. Tuhan Yesus bilang, aku punya yang lebih bagus. Aku nggak mau. Aku punya yang lebih bagus. Aku nggak mau. Padahal Tuhan Yesus pegang di punggungnya boneka teddy bear yang gede sekali. Seringkali kita sayang berkat kita yang kecil itu, sehingga waktu kita memberkati Yesus, kita cuma kasih dia tip dan ongkos parkir lebih gede dari kalau kita jajan di mall. Lebih banyak kalau kita lagi kongko sama teman, bisa habis 500, 1 juta, nggak kerasa. Tapi begitu Tuhan Yesus, kita datang ke rumahnya, Tuhan berkati saya, tibalah saat memberi. Receh mana? Poin. Kalau zaman dulu, saya tahu nih, zaman dulu gedung gereja gede kan, biasanya depan gedung gereja ada tukang rokok tuh, itu jemaat ngantri di situ. Jangan pura-pura nggak tahu loh, nggak ada yang beli rokok sih, nuker duit. Begitu, ku beri yang terbaik bagi merah melulu, mana yang biru? Ku sayang biru masih bagus, yang hijau 20.000. Segalanya 5.000 kebanyakan masih sayang. Yang terbaik bagimu, dibuka kwitansi cicilan tagihan, sebab hatiku hampir ketemu dikit lagi. Terus apa? Dan segenap jiwaku hidup pati murah. Kebangetan loh. Udah ngasihnya dikit galak lagi. Udah dikasih kan yang ngumpulin kolektor, kasihan sama masnya, begitu dikasih golok. Aduh, bertobat saudara ya. Udah mau kelar. Mau merdeka dari keangkuhan, mau merdeka dari kesombongan. Orang yang sombong, orang yang punya pride, orang yang angkuh, saudara-saudara, orang yang tamak hanya bisa dikalahkan ketika dia berdoa dan memberi. Orang yang suka memberi, kepadanya diberikan. Orang yang tidak punya, daripadanya diambil. Pernah baca ayat itu? Ada kelimpahan murah hati, Tuhan tambahkan. Got itu mampet kalau dia nyimpan sendiri. Makanya banjir. Got hanya bisa mengalir kalau yang menyumbat diangkat. Lepaskan. Bilang sama-sama, lepaskan. Bilang sama-sama, lepaskan. Yang terakhir, bagaimana mengalahkan hawa nafsu? Halo, kita akan bergumul di sini nih. Hawa nafsu. Bagaimana mengalahkan hawa nafsu? Dalam Matius 17, bukan Matius 17 sih, ayat 17. Saya baca sama saudara. Ini ada kejadian. Ada orang tua punya anak perempuan sakit ayan. Anaknya ternyata sakit ayan itu dalam kisah Injil ini oleh karena kuasa gelap. Roh jahat mau membunuh anak ini ke dalam air dan api. Lantas murid-murid Yesus, orang Kristen bilang orang Kristen yang sudah lama ngikut Yesus alias stok lama, nggak bisa ngusir setan. Mana Pak Jim, mana Pak Jim, mana Pak Jim? Dia kan brewok mirip Yesus, Pak Jim aja. Tuh pasap lagi ngepul, nggak bisa, lagi makan babi saya. Sampai Tuhan Yesus bilang gini, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ayat 21. Ayat 21 loncat ke Alin. Ternyata saudara, solusinya adalah jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan puasa. Siapa di sini yang selama Anda puluhan tahun jadi Kristen tidak pernah puasa? Angkat tangan. 1, 2, 3. Nggak apa-apa. Ini bukan ruang pengadilan. Ini ruang sekolah belajar. 4, 5. Pak Bu, dengar ya. Tadi saya tanya, siapa di sini yang nggak pernah puasa selama jadi Kristen bertahun-tahun? Tahu nggak? 5 orang angkat tangan. 5 orang sudah berhasil belajar apa artinya kejujuran dan kerendahan hati. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Orang model gini bertumbuhnya cepat. Karena kesembuhan itu dimulai dari kejujuran. Kesembuhan dimulai dari kejujuran. Wah, I cannot hear you. Kesembuhan dimulai dari kejujuran. Kejujuran adalah awal dari solusi dan kesembuhan dan pemulihan. Waktu Anda jujur, Anda bisa berubah. Orang yang gak berubah karena dia gak jujur dengan dirinya. Jujurlah padaku. Allah, nyambung aja. Tapi ibu jujur.
Ibu berubah ya tahun ini ya, naik lebih tinggi ya, amin ya. Anda datang ke dokter pengen sembuh. Pertama-tama ketika dokter ngobrol sama Anda, apa yang Anda harus lakukan? Jujur. Jangan datang mau sembuh, Pak, Bu. Dok. Terus apanya yang sakit? Nggak ada. Nggak, ibu kan main sembuh. Apanya yang sakit? Nggak ada. Tadi katanya sakit bisul, yang bisul apaan? Tadi suster bilangnya ada bisul di pantat. Pantat siapa? Nggak ada. Sampai rambutan jadi gondrong, sampai botak lagi, Anda nggak bakal sembuh. Tertawalah sebelum tertawa dilarang. Jadi penyebabnya apa tadi? Ternyata murid-murid tidak bisa mengusir setan sekalipun sudah bertahun-tahun ikut Yesus, karena mereka tidak percaya dan sesat. Bilang sama-sama sedang tersesat. Bilang sama-sama sedang kesasar. Bilang sama-sama enggak satu frekuensi. Anda nyari radio nih, mesti tepat. Mau cari 101, apa gitu, dapat. Itu radionya Bu Diana. Tapi kalau Anda meleset, Anda sesat, nggak nyampe, bunyi nggak? Nah, banyak orang Kristen hidupnya cuma banyak noise. Ribut berantem karena banyak noise. Noise-nya dari mana? Netflix, berita, tontonan, hiburan, entertainment, dosa, pertemanan. Nggak ada yang salah dengan pertemanan. Tapi kalau pertemanan mengisi hidupmu sehingga hidupmu penuh noise, Anda nggak bisa dengar God's voice. If your life is so full with noises, you don't have time to hear God's voice. Be quiet, be still, and alirkan lagi gelombangmu satu frekuensi dengan Tuhan. Bagaimana caranya untuk disconnect aliran dengan dunia dan reconnect dengan Tuhan? Doa puasa. Bilang sama-sama puasa. Bilang sama-sama puasa. Puasa akan mengembalikan koneksi Anda yang sudah lama terputus. Kembali connect dengan Bapa. Saya tanya saudara-saudara yang dulu pernah pelayanan, dulu pernah berapi-api sama Tuhan, dulu pernah peka dengan suara Tuhan. What happened with you? What happened with you today? Kenapa you lost that sensitivity? Kenapa Anda kehilangan kepekaan itu? What happened? Did you get cluttered? So many noises? Bersihkan, declutter yourself. Fasting, doa puasa. Dan saya sedang teriak buat diri saya sendiri. Waktu saya muda, waktu saya bujangan, saya kasih tahu, saya jauh lebih peka dari hari ini. Begitu banyak so much cares and troubles of life. Begitu banyak pergumulan hidup membuat saya filled with worries and noises. Sehingga saya nggak bisa dengar God's voice clear. Tahun ini, saya sudah mulai 2 kali. Saya tidak sedang menyombongkan diri karena orang puasa nggak boleh ketahuan temennya. Tapi secara korporat, ketika kita belajar puasa sama-sama, kita sama-sama tahu. Dan gembalamu harus diketahui hidupnya sama jemaat. Tahun ini saya sudah puasa 2 kali. Ada yang berapa belas hari, ada yang seminggu 2 minggu. Dan belum cukup. Karena saya nggak mau menang sendiri. Saya nggak mau menang sendiri. Saya nggak boleh menang sendiri. Saya mau lihat hidupmu menang. Sisters yang pakai cardigan, saya mau lihat hidupmu menang. Iya, you too. Saya mau lihat kalian menang. Divine dan adik dan mama menang. Menang. Apapun dan siapapun yang meninggalkan kalian, menang. Karena masa depanmu tidak ditentukan oleh dia yang pergi, tapi oleh dia yang tinggal. Come on now. Biarkan yang pergi-pergi. Lanjutkan hidup kita sama Tuhan. Jangan tangisi yang pergi, tapi rayakan Yesus yang tinggal bersama kita. Bahwa puasa akan mendiskonek kita dengan dunia dan reconnect kita dengan Aba. Last, hawa nafsu dikalahkan ketika segala keinginan daging yang diidam-idamkan oleh tubuh kita. Ketika kita ngidam, kita matikan ngidam itu dengan puasa. Puasa adalah tindakan sukarela kita ketika kita sedang menyangkali daging kita, waktu nonton kita, pornografi kita, hidup berzinah kita, rokok kita, mabok kita, gosip kita, fitnah kita, duniawi kita. Dan kita kalahkan dengan sengaja dan paksa, dengan melemahkan daging dan tidak dikasih apa yang dia mau. Rokok kita sangkali, minum kita sangkali, film kita sangkali, makan kita sangkali. Diam Nana, diam Nana. Nana terlalu kuat, bilang sama dagingmu,
Kamu sudah terlalu kuat selama ini, kamu memerintah hidupku. Tidak boleh lagi. Hidupku harus diperintah oleh Rohku yang ada di dalam Roh Kudus. Ketika kita puasa, kita sedang menyalibkan daging dan sedang mempersiapkan tubuh untuk dikontrol dan dikandilkan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Waktu flesh submit to God's will, you will see breakthrough happens. Ketika dagingmu dikalahkan oleh keinginan roh, Anda akan mulai lihat terobosan pertumbuhan rohani, terobosan finansial, terobosan apapun yang Anda perlukan dalam hidupmu mulai terlihat. Karena Allah hanya bisa mempercayakan apa yang mau Dia percayakan kepada anak-anak yang bisa dipercaya. Puasa menunjukkan kepadamu, engkau sedang memilih Tuhan lebih dari sekedar perbuatan tangannya. Abraham membuktikan kepada kita, dia memilih Lord of the blessings instead of the blessings. Abraham memilih Tuhan sumber berkat, sumber Ishak, daripada Ishak sang berkat dari Tuhan. Tapi karena dia memilih Tuhan dan bukan Ishak, bukan cuma Abraham, Ishak dan keturunannya semua diberkati. Kalau ini jadi padamu Bapak Ibu orang tua, saya nggak tahu anak-anakmu kayak apa hidupnya. Saya mau hidup anak saya diberkati jauh lebih hebat, jauh lebih besar, jauh lebih berdampak dari hidup saya. Karena ini saya terima bukan dari diri saya, tapi dari Bapak Ibu saya yang berdoa. Mereka sudah mulai teladan yang baik. Mereka patahkan dan putuskan semua kutuk keturunan. Maaf Papa Mama, saya bongkar sedikit. Mereka mematahkan semua kutuk dan tradisi kebiasaan yang dialami oleh dua poros rumah tangga, dua poros keluarga, baik dari sisi ayah maupun dari sisi ibu. Berhenti di orang tua saya. Until today, they are still together. Sampai hari ini Papa Mama saya masih bersama. Dan teladan yang sama akan saya dan istri saya teruskan ke anak saya, sampai keturunan saya, sampai Tuhan datang. Berhenti di kita. Bilang sama-sama, kutuk itu berhenti di kita. Nggak boleh terus lagi. Karena hidupku hari ini, Allah adalah hidup yang merdeka dari daging dan diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita akan mulai puasa 21 hari. Kita akan buka pas Minggu Paskah tanggal 9 Maret. Kita rayakan kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus dengan makan sama-sama di bawah. Segala yang harum, yang halal, yang nggak halal ada semua di bawah. Tapi kita akan mulai tanggal 19 Maret. Tidak langsung mulai karena saya harus edukasi. Ini akan dilanjutkan sama Pastor Jim dan berbagai pengkhotbah bulan ini. Kami akan bukan cuma edukasi Anda tentang puasa, tapi membangkitkan rasa cemburu Anda untuk mau puasa. Sampai Anda akan mau apa urapan dan berkat yang Tuhan sudah beri kepada kami, itu juga jatuh pada hidup Anda. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang maha kudus, Tuhan semesta alam. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh
Mari sama-sama katakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kudus Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Manifestasikan kehadiran-Mu. Kudus, kuduslah Sama segenap para tentara surga yang Allah Tritunggal. Tuhan, Kami katakan kudus, kudus, kudus Tuhan Allah semesta alam. Yesus Tuhan. Kuduslah Tuhan, Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia. Kami sembah Engkau yang kudus. Mana domba Allah yang disembelih, penguasa atas alam semesta. Di hadapan-Mu iblis gemetar, kuasa-kuasa gelap diruntuhkan, tembok-tembok penghalang dihancurkan dalam nama Yesus. Kutuk-kutuk dibatalkan, mantra-mantra kuasa gelap dihancurkan dalam nama Yesus. Segala barang-barang tumpas hilang kuasanya. We come against every spirit of animism and dynamism in Jesus' name. We pull down every stronghold. Tahun ini Tuhan, gak boleh ada penghalang Tuhan. Gak boleh ada penghalang untuk anak-anak-Mu naik. Bukan cuma kaya raya tapi diberkati. Bukan cuma hidup senang-senang tapi hidup menang-menang. Oh rana masanda makahaya rana rana rana. Oh rana rana rana. Saya tidak mau cuma pendeta yang menang. Saya tidak mau cuma pelayan yang menang. Saya tidak mau cuma pengurus yang menang. Aku mau lihat dalam hidup setiap jemaat-Mu, baik yang berumah tangga maupun yang belum menikah, baik yang sudah tua maupun yang masih muda. Mereka mengalami kemenangan Kristus, karena sesungguhnya iblis ada di bawah telapak kaki Tuhan kami Yesus Kristus, dan kemenangan Yesus adalah kemenangan kami. Maka kami berkata tidak kepada setiap ikatan belenggu, keangkuhan, ketamakan, dan kesombongan. Setiap ketamakan, setiap belas hawa nafsu, setiap kerakusan, setiap kesombongan hancur dalam nama Yesus. Tahun ini ajar kami untuk lepas dari pride ketika kami memilih pray. Lepas dari pride ketika kami memilih pray. Lepas dari ketamakan, lepas dari hawa nafsu ketika kami memilih doa puasa. Lepas dari kesombongan ketika kami memilih berdoa. Lepas dari greed, tamak ketika kami memilih untuk memberi, menolong orang susah, memberkati pekerjaan Tuhan, menabur dan menabung di tempat di mana karat dan nengat dan pencuri nggak bisa mencurinya. Harta yang kekal di surga. Jangan biarkan rumah kami kaya di bumi tapi miskin di surga. Sebabnya hari ini Tuhan, paksa umat-Mu dewasa, karena semua kami rata-rata stok lama. Kami nggak mau puas cuma jadi berKTP Kristen. Kami mau puas ketika orang berkata, saya lihat Yesus dan kuasanya dalam. Biar itu jadi dalam hidup kami. Karena gini saudara-saudara, pelayanan pelepasan tidak menyelesaikan masalah. Saya ulang statement ini. Anda mungkin kaget. Saya ulang ya, tangkap baik ya. Deliverance ministry doesn't solve your problem. Pelayanan pelepasan tidak menyelesaikan masalah. Karena orang yang dilayani pelepasan, those who got delivered but went back into their old sin. Orang yang dilayani pelepasan balik lagi jatuh ke kubangan yang sama. Tuhan Yesus mengajar 7 kali lipat lebih parah keadaannya. Karena 7 kali lipat roh jahat yang dikeluarkan dari dia masuk bawah temannya. So yang harus dilakukan adalah pelayanan pelepasan good, lakukan, daftar,
minta Pastor Jim, minta saya layani. Kita layani Anda secara privat. Tapi setelah itu, kill your flesh. Renew your mind. Perbaharui pikiranmu, metanoia, by God's word, dengan firman Tuhan. Kedua, submit yourself through Christ, to Christ. Kalahkan dagingmu, tundukkan dia. Selama ini kalau dia mau marah, Anda layani. Selama ini kalau dia mau makan dengan hawa nafsu, Anda layani. Mau berjindangan dengan hawa nafsu, Anda layani. Tapi tahun ini enggak lagi. Bilang, kamu kendaraan saya, bukan saya kendaraanmu. Hai tubuh, you are my car. Kamu cuma mobil saya, kamu motor saya, kamu kendaraan saya. Kamu nggak boleh ngatur hidup saya. Saya pakai kamu, bukan kamu pakai saya. Tuannya kita, bukan tubuh kita. Jangan selalu apa yang dia mau kita turuti. Salah satunya adalah puasa. Puasa. Iya, ditelanjutin. Pak Harun hampir nyanyi.